Saya kira itu adalah makna yang sepertinya secara eksposur coba untuk diperkenalkan oleh PSI dengan cara melakukan rebranding atau membranding ulang bagaimana partai politik ini mungkin dipersiapkan untuk menghadapi perhelatan politik di masa-masa yang akan datang. Bahkan kalau kita mau agak sedikit flashback ke belakang, sejumlah partai politik ya di mancanegara, di Amerika misalnya Partai Republik itu juga berlogo gajah dan dipenuhi oleh bintang-bintang yang ada di tubuhnya. Ada sejumlah partai politik yang misalnya juga ada di India juga berlambangkan gajah. Karena dalam banyak hal gajah itu disimbolisasi sebagai binatang yang dia itu punya kekuatan yang cukup luar biasa, punya daya tahan, dan juga seringkali disimbolkan sebagai simbol kekuasaan. Ini yang saya kira bisa kita tafsirkan kenapa at the end kita melihat dan membaca dari begitu banyak media bahwa sangat mungkin rebranding PSI itu dengan cara mengubah logo mawar yang selama ini identik dengan PSI itu diganti dengan gajah. Mungkin PSI ingin menunjukkan bahwa mereka sebagai partai politik yang siap bertarung untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Itu adalah sangat mungkin kita tafsirkan hal yang ketiga. Yang keempat ini kan spekulasi liar, semacam asumsi sih sepertinya. Jangan-jangan sebenarnya rebranding PSI kali ini dengan cara menampilkan warna yang tidak terlampau dominan merah misalnya, mencoba untuk menyasar pemilih-pemilih yang selama ini adalah basis konstituen pemilihnya Jokowi dan memiliki irisan dekat dengan PDIP. Kenapa begitu? Kita tahu logo PDIP itu kan juga identik dengan warna merah dan hitam kan, moncong itu. Kita tahu itu kan warna merah dan hitam adalah warna yang juga sangat identik dengan PDIP. Nah, kalau kita ngelihat logo gajah di gambar yang terbaru yang menyebar di mana-mana gitu, terutama di Solo dan sekitarnya, itu kan gajah yang ditampilkan dalam logo PSI itu adalah badannya hitam, kemudian kepalanya merah. Hitam dan merah ini adalah warna yang dari dulu kala itu sangat identik dengan PDIP. Jangan-jangan adanya rebranding baru dengan menampilkan gambar gajah, badannya hitam, kepalanya merah, itu juga sebagai pesan sebenarnya bahwa pemilih-pemilih yang selama ini menjadi pemilih Jokowi dan beririsan dekat dengan PDIP itu yang coba untuk disasar dan ingin direbut dengan adanya PSI yang memperkenalkan gajah sebagai simbol mereka dengan warna merah dan hitam. Kan sangat mungkin itu dilakukan karena kita tahu dari dulu sejak 2014 hingga saat ini, saya kira basis-basis pemilih Jokowi itu kan memang sangat beririsan dekat dengan pemilih PDIP. Itulah yang saya sebutkan kemungkinan tafsir yang keempat. Nah, yang kelima, banyak sekali kawan-kawan media itu bertanya, Pak Adi, apakah branding partai politik itu ada korelasi politiknya bahwa partai politik itu akan semakin kuat elektabilitasnya, dia akan memenangkan pertarungan politik? Saya jawab tentu itu bukan sebagai sebuah solusi dan bukan jawaban. Rebranding partai itu adalah keharusan sebenarnya untuk positioning dan semakin memudahkan seseorang, memudahkan para pemilih untuk melihat apa partai politik yang kemudian akan mereka kenang, akan mereka ingat sampai mereka datang ke TPS. Itu pentingnya rebranding. Misalnya dari dulu, misalnya kita dengarkan ada partai politik yang mengusung jargon, ya, suara suara rakyat, suara Tuhan, ada Wong Cilik, ada partai inklusif, ada partai modernis dan nasionalis dan seterusnya. Bahkan kita juga tahu bahwa dulu salah satu tagline terpenting dari PSI adalah partainya anak muda, partai inklusif, dan partai modern. Penting memang branding politik ini untuk mempersonifikasi dan semakin mempermudah sebenarnya bagaimana masyarakat mengenal partai politik tertentu. Misalnya dengan logo, dengan warna, ataupun dengan tanda gambar yang diberikan dalam sebuah partai. Mungkin ada gambar gajah, ada gambar kebo gitu, ataupun sapi, ataupun banteng. Ada juga yang di logo partainya itu misalnya seperti burung Garuda dan seterusnya. Itu kan sebenarnya untuk mempermudah sebenarnya partai politik itu identik dengan lambang dan warna yang mereka perkenalkan. Apakah ini jaminan untuk meningkatkan suara dan elektabilitas? Tidak ada jaminannya. Yang paling penting untuk meningkatkan elektabilitas itu adalah kerja-kerja politik yang nyata, kerja-kerja politik yang terukur, dan kerja-kerja politik yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu? Adalah kerja politik yang down to earth. Bagaimana kesulitan hidup, persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh rakyat diberikan solusi dan ditawarkan kira-kira apa jalan keluarnya. Kalau itu yang dilakukan oleh partai politik seperti PSI, maka rakyat di bawah itu nggak peduli brandingnya apa, mau gambar gajah, mau gambar kebo, mau gambar apa pun, itu nggak penting. Karena secara prinsip memori pemilih kita adalah memori yang cukup pendek. Mereka hanya berharap bahwa elit-elit partai, konstituen partai, dan mereka semua kader-kader partai adalah mereka yang
kakinya nyentuh ke bawah, memberikan solusi-solusi yang dihadapi oleh rakyat selama ini. Jika itu yang dilakukan, maka saya kira kekuatan politik partai tertentu seperti PSI itu akan melampaui branding-branding yang bermunculan. Tapi untuk kebutuhan rame-rame di media sosial dan di media, branding itu memang penting. Jadi tidak mengherankan kalau kita misalnya belakangan ini kita mendengarkan ada rencana rebranding dari PSI, itu kan publik memperbincangkan sebagai satu isu politik yang cukup luar biasa. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat, menyaksikan bersama cuplikan video yang cukup menarik. Ya, jadi teman-teman, kita melihat bahwa memang partai-partai besar saat ini saling bersaing ya untuk berjuang, bahkan saling bersaing untuk merebut hati rakyatnya untuk cenderung ya meminati partai-partai tersebut. Dan ini hal yang lumrah teman-teman terjadi ya, kalau di setiap partai, bahkan para kader-kader juga mereka selalu mencari trik atau mereka mencari bagaimana cara supaya masyarakat itu lebih senang ya terhadap partai tersebut, dan nantinya yang dinantikan nanti pada pemilu-pemilu yang akan datang ya berharap suaranya juga lebih banyak. Dan tentu hal ini tidak salah, dan kita melihat bagaimana partai PSI ini yang sebelumnya PSI teman-teman sekarang sudah menjadi partai gajah. Jadi banyak yang menilai bahwa dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi ya di tubuh PSI ini dengan berubah menjadi partai gajah, ya harapannya supaya nantinya di 2029 ini akan bisa lolos di parlemen atau di Senayan ya, apalagi dengan anaknya seorang mantan presiden teman-teman, yaitu Kaisang Pangarep, dan dengan ayahnya mantan presiden yang kita lihat saat ini ya politiknya bahkan bersafari dimanapun ya, bahkan turun ya untuk berkunjung di setiap daerah. Tentu ini hal-hal yang saya rasa bahwa yang dilakukan, yang diperjuangkan oleh seorang mantan presiden Joko Widodo untuk anaknya ya di 2029. Nah, jadi hal ini memang ini tidak salah teman-teman ya, bahwa memang ya perjuangan seorang ayah itu untuk anaknya, dan ya memang inilah saat-saatnya yang dilakukan oleh mantan presiden tersebut. Ya, jadi teman-teman coba kita melihat ya bahwa di di cuplikan video tadi ada beberapa komentar netizen yang mereka sampaikan terhadap ya kita semua, dan saya coba melihat teman-teman. Dikatakan di sini, selamat bersaing untuk merebut hati rakyat dengan beretika, ya satu pun pasti menang, yang tidak beretika pasti ditinggalkan oleh rakyat. Artinya bahwa ya itu bergantung bagaimana kader-kader partainya, apakah mereka pintar untuk mengambil hati rakyat atau seperti apa. Kalau misalnya ya kader partainya itu bisa ya mengambil hati rakyat, tentu itu yang menang. Nah, itu Mas Prayitno ya, kalau semua diusut tuntas mungkin akan terjadi. Nah, kemudian bahwa itu sah-sah saja, namanya juga strategi politik ya, penting caranya sesuai aturan dan serakahnya yang juga hilang. Oke. Ya, kemudian bahwa kompetensi kalau auranya bagus kan menang dalam berkompetensi di pemilu yang akan datang. Siapkan pakai jalur ya penggelembung suara, dan omon-omon kali ini dia bosku ya, mau ambil mau dirayu, kalau rakyat tidak mau milih ya nyusep, semua tergantung sama rakyat. Oke, dalam dunia politik ini biasa itu keakraban bagian dari kepentingan politik PSI, dan lain rakyat ikut kemana Pak Jokowi.
Ya, jahatnya di mana? Mau pilih ke partai mana itu hak pribadi memilih. Emangnya takut ya? Dan rakyat sudah cerdas. Rakyat akan memilih wakilnya yang memang mewakili keinginan rakyat, bukan keinginan partai atau keinginan ketua umum. Jadi artinya bahwa ketika rakyat sudah mulai bersuara, sudah mulai ya menyukai partai-partai tersebut, tentu itulah yang akan memenangkan. Dan bahkan masalah untuk memilih ya siapapun akan bebas ya teman-teman. Oke, dunia politik merebut suara itu biasa ya, makanya harus bersaing, kader-kader disiapkan. Jangan ada kasus korupsi, kontribusinya jelas buat rakyat, dan setiap warga negara Indonesia wajib bersikap atau mendirikan partai sepanjang tidak merusak tatanan pemerintah. Artinya bahwa ketika ya ini tidak atau kontribusinya untuk ya membantu rakyat, untuk memperhatikan rakyat tentu, atau pro dengan rakyat, tentu hal ini sah-sah saja ya, begitu. Nah, hindari dendam, itu dosa besar. Mari hidup yang sehat, begitu ya. Bahkan rakyat itu pilih sosok calon pemimpin, rakyat tidak pernah pilih partai politik. Rakyat pilih pemimpin yang rendahan hati dan tidak angkuh. Ya, fitnah terlalu merebut suara, namanya memang suara rakyat bisa mudah diambil dan terserah rakyat yang memilih, tergantung keyakinan dan kepercayaan. Ya, jadi teman-teman, kita sudah mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh netizen di sini, bahwa jahatnya di mana? Pakai otak dong. Semua partai tersebut suaranya tidak hanya PSI yang membuat gaduh dan capek. Politik perut, tidak ada kawan lawan dan sejati, jangan cengak dan manja. Gak ada yang percaya keluarga pembohong, dan semua partai memang berstrategi agar merebut suara rakyat dari partai manapun. Ya, jadi artinya bahwa ya siapapun ya boleh saja untuk merebut ya hati rakyatnya. Dan kembali tadi bahwa memang ini adalah cara-cara atau upaya-upaya untuk bersafari untuk masyarakat, untuk meyakini masyarakat pada pemilu-pemilu yang akan datang. Bagaimana menurut Anda teman-teman masalah merebut ya dari suara rakyat dari partai ke A ke B itu menurut netizen adalah hal yang lumrah. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.